Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran mata kuliah manajemen mutu, akreditasi, dan sertifikasi. Topik pembahasan sesi ini adalah hasil implementasi manajemen mutu selama 5 tahun. Materi ini diambil dari tulisan Jaap van den Heuvel yang berjudul Quality Management, Does It Pay Off? Dalam jurnal Quality Management in Healthcare tahun 2006. Manajemen mutu. Manajemen mutu terdiri dari 3 aspek, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Begitupun juga di dalam layanan kesehatan menggunakan pendekatan yang sama. Apa yang akan disampaikan nanti adalah ketiga aspek dari manajemen mutu ini yang dilaksanakan di Red Cross Hospital. Perencanaan mutu. Perencanaan mutu adalah proses yang terstruktur untuk mengembangkan produk layanan kesehatan dan memastikan bahwa sesuai dengan keinginan customer, keinginan pelanggan, dan ini juga menjadi hasil akhir dari produk dan layanan yang diberikan. Ini seperti juga terlihat pada bi-personality gitu. Jadi antara klien dan juga kita sebagai organisasi. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dan dipilih untuk bisa meningkatkan pada setiap level yang ada di layanan mutu ini. Pengendalian mutu menggunakan ISO 9001. Pengendalian mutu adalah sistem atau proses yang universal di mana organisasi dapat beroperasi pada kegiatan yang perlu stabilitas dan juga adanya perubahan-perubahan untuk menghindari status quo. Rumah sakit dapat mengimplementasikan ISO 9001 atau sistem manajemen mutu untuk bisa meningkatkan layanan yang berkualitas. ISO 9000 standar ini didefinisikan adalah banyak sekali requirement, banyak persyaratan-persyaratan yang tertera di dalam 9001. Namun demikian pada 9004 itu ada guideline, ada petunjuk-petunjuk bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen mutu itu sendiri. ISO 9000 standar itu bisa dilaksanakan dan diadopsi di seluruh dunia oleh industri-industri maupun organisasi-organisasi yang bersifat pelayanan. Sedangkan untuk peningkatan mutu itu menggunakan Six Sigma. Six Sigma adalah proses peningkatan mutu yang besar dan bertujuan untuk mengoptimalkan proses dengan cara mereduksi kesalahan dan juga mereduksi biaya. Six Sigma hampir dilaksanakan di berbagai macam industri dan juga sangat direkomendasikan untuk layanan kesehatan. Sejumlah layanan kesehatan telah melaksanakan Six Sigma dan mendapatkan hasil yang baik. Six Sigma bisa mengeliminasi biaya, tetapi juga sekaligus meningkatkan mutu. Hasil implementasi selama 5 tahun di Red Cross Hospital. Gambar pertama ini menunjukkan tentang catchment area, yaitu jumlah pasien yang berobat di rumah sakit yang terdiri dari rawat inap dan juga daycare atau perawatan yang dilaksanakan hanya 1 hari, termasuk juga jumlah pasien yang masuk.
Gambar 2 mendemonstrasikan tentang jumlah pasien yang masuk dan hari perawatan yang diberikan di rumah sakit. Juga di situ terlihat tentang length of stay atau lama hari rawat dari setiap pasiennya. Terlihat bahwa terjadi penurunan lama hari rawat. Ini menunjukkan kualitas yang lebih baik. Gambar 3 ini menunjukkan jumlah pasien first contact di layanan rawat jalan. Ini juga menunjukkan tentang kualitas, bahwa semakin lama first contact-nya artinya bahwa pasien menunggu semakin lama untuk bertemu dengan dokter. Gambar 4 mendemonstrasikan tentang tindakan bedah dan juga waktu tunggu pasien untuk melakukan tindakan operasi. Gambar 5 mendemonstrasikan tentang jumlah bed yang tidak terpakai atau number of days block dan juga persentasenya. Gambar 6 menunjukkan tentang efisiensi dari para pegawai yang ada di rumah sakit. Dan di sini dihitung berdasarkan full time equivalent atau FTE. Gambar 7 menunjukkan efisiensi terhadap tenaga perawat. Di sini terlihat sejumlah pasien masuk dan juga jumlah hari perawatan yang dibandingkan dengan FTE dari perawat tersebut. Gambar 8 menunjukkan biaya yang dikeluarkan rumah sakit. Gambar 9 menunjukkan income dari rumah sakit yang sangat berfluktuasi. Gambar 10 ini menunjukkan angka ketidakhadiran pegawai dikarenakan sakit. Gambar 11 menunjukkan tentang kepuasan pasien selama 5 tahun. Sebagai sesi terakhir, kita akan mendiskusikan dengan melihat banyaknya manfaat manajemen mutu, harus mulai dari mana agar layanan kesehatan di Indonesia lebih bermutu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email maupun WhatsApp. Saya tutup sesi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.